Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi aw yungsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah jaulah ramdaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Abuya Kiai Haji Hamzah Hamdani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan kepada beliau dan mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kita semua bisa bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para asatidah, para pemimpin majelis ta'lim yang tidak saya sebutkan namanya satu-satu persatu, mohon maaf, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para asatid, para pemimpin majelis ta'lim dan juga jamaah sekalian. Dan juga yang terkhusus yang sama-sama kita hormati sahibul majelis ST12. Kalau nggak salah vokalisnya namanya Charlie Van Houten ya. Yang lagunya itu kalau nggak salah buka dulu topeng. Salah ya. Charlie ST12 ini majelis taklim yang luar biasa, Pak. Saya pernah ngikut tapi sekarang udah kagak ya. Luar biasa. Lah coba pengajiannya dimulai jam 12 malam. Ya, kalau saya orang Kranji pulang sampai rumah jam 3. Mau tidur nanggung ya, mau tidur nanggung. Kuat cuma berapa bulan itu ya, mudah-mudahan ya inilah kita semua ya. Mudah-mudahan ya Allah berikan rukhsah kepada kita, karena kemampuan kita seperti ini ya udah kita terima saja dari nasihat guru kita. Makan mentah-mentah telan aja udah ya. Apa yang disampaikan yang terpenting bagaimana kita berusaha memperbaiki pelan-pelan gitu. Kalau ujuk-ujuk blek ya nggak bisa ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, sehat wal afiat serta nikmat kesempatan yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi, bermujahadah dalam rangka untuk menghidupkan daripada malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dari apa yang menjadi niat kita semua Allah ijabah, Allah kabul, amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua ini diakui umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah jaulah Ramadaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering dikatakan oleh guru kita bahwa kita manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Baik saling menolong, membantu, mendukung, bekerja sama dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan intinya setiap aktivitas duniawiyah kita bahkan ukhrawiyah kita tidak terlepas kaitannya dengan sesama kita, atau kita membutuhkan perlu terhadap orang lain. Bahkan masalah bab makan saja kita tidak mungkin ya diawali dengan menanam padi dulu, kemudian nunggu panen kita panen sendiri, kemudian kita giling sendiri, kita proses sendiri, baru kita makan. Kita butuh di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dari aktivitas apapun yang kita lakukan, pasti kita butuh kepada yang lainnya. Begitu juga yang berkaitan dengan ukhrawiyah kita. Agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh seorang guru yang bisa membimbing kita, yang bisa mengenalkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Yang intinya adalah manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, agama kita, agama Islam ini sangat menganjurkan untuk selalu menjaga yang namanya hubungan silaturahmi, baik antara anak dengan orang tua, antara keluarga dengan keluarga terdekat atau terjauh, antara lingkungan tetangga masyarakat, bahkan dengan orang-orang yang jauh sekalipun. Bagaimana yang Allah tegaskan, Allah katakan bahwa Allah ciptakan kita su'uban wa qabaila. Allah ciptakan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan tujuan lita'arufu, agar kita bisa saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga saling menutupi, menyempurnakan kebutuhan kita, baik masalah dunia kita, terlebih masalah ukhrawiyah kita. Kemudian di antara hikmah daripada merajut hubungan tali silaturahmi, di antaranya adalah menyambung tali persaudaraan di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu, bahwa kita di antara umat muslim ini pada hakikatnya saudara, yang terlahir dari satu rahim yang sama, satu bapak yang sama, yakni Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Kemudian yang kedua daripada hikmah bersilaturahmi adalah melancarkan rezeki dan memanjangkan umur kita. Man ahabba ayyubsata fi rizqihi aw yungsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka berusahalah untuk selalu melakukan yang namanya silaturahmi, menjaga hubungan baik. Ini benar, Pak. Jadi kalau kita lihat para pengusaha besar itu relasinya, koneksinya itu di mana-mana. Contoh nih, seperti kita mengadakan jaulah seperti ini, kan banyak relasi tuh, banyak kenalan, ya, kesempatan terutama bagi Bang Dafa tuh, ya, sales kurma. Jadi bisa menjadi ajang untuk mempromosikan kita punya produk daripada barang-barang yang kita ingin pasarkan. Dengan kita bersilaturahmi, dengan memperluas koneksi hubungan kita antara yang lainnya, bahkan antara dunia dengan dunia, negara dengan negara yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezeki kita. Shadaqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah akan panjangkan umur kita. Maksudnya apa? Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Bahkan kalau kita sudah meninggal, kalau kita menjaga hubungan baik antar sesama, antar guru dan lain sebagainya, nama kita akan selalu dikenang. Bahkan kita akan selalu didoakan ila yaumil qiyamah. Shadaqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian perumusan masalah dari pembahasan kita di sini ada 4 masalah tentang masalah silaturahmi. Yang pertama adalah pengertian daripada silaturahmi itu sendiri. Kemudian apa saja ayat maupun hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan silaturahmi. Yang ketiga adalah apa keutamaan daripada silaturahmi. Dan yang keempat apa hukum daripada silaturahmi. Manusia tidak akan pernah terlepas dari kesalahan dan dosa. Seringkali ini dapat menyebabkan putusnya suatu hubungan kita dengan yang lainnya. Maka untuk menyambung tali yang putus, umat Islam dihimbau untuk tetap selalu menjaga yang namanya hubungan tali silaturahmi. Alhamdulillah, setiap malam-malam Ramadan kita diajak oleh guru kita untuk saling menyapa, untuk saling memperkuat hubungan tali silaturahmi di antara kita. Amin ya robbal alamin. Kemudian kata silaturahim atau silaturahmi ini diadopsi dari bahasa Arab, yaitu silaturahim yang terdiri atas 2 kata, yakni silah dan ar-rahim. Silah ini asal katanya, akar katanya adalah wasola, yasilu, wasilatan, wusulan, wasola, yasilu, asluhu yau silu, ya, yang artinya adalah hubungan ikatan yang kuat, ya. Sedangkan ar-rahim artinya adalah kasih sayang, kekerabatan. Maka seseorang yang berusaha untuk menjaga hubungan yang kuat antar sesama, dia berusaha untuk menjaga tali kasih sayangnya di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan as-shalah maupun as-shalah bimakna salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akar katanya juga diambil dari wasola, yang artinya adalah hubungan yang kuat. Maka ketika seorang hamba sedang melaksanakan ibadah sholat, pada hakikatnya dia berusaha untuk menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cahaya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib, itu akan terpancar kepada diri seorang hamba dan akan mempengaruhi sikap pribadi daripada seorang hamba tersebut di dalam beraktivitas di dunia ini. Maka benar kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya salat itu bisa mencegah pelaku salat dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar, karena dia berusaha untuk menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika seorang hamba bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya dia sedang berusaha untuk menjaga hubungan baiknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang dia lantunkan, agar hubungan antara dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu terjaga, sehingga setiap geraknya, setiap ucapnya tidak terlepas dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna hakikat daripada as-silah, menguatkan hubungan kita, baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun hubungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hubungan kita terhadap sesama manusia. Makanya dikatakan oleh para ulama, as-salih ma huwa as-salih, as-salih walladzi ya'rifu bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Orang saleh adalah mereka yang berusaha menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha menjaga hubungan baiknya kepada sesama. Maka tidak bisa dikatakan dia orang saleh kalau dia hanya menjaga hubungan baiknya dengan Allah, sholatnya rajin, puasanya rajin, Senin Kemis rajin, mujahadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, belajar rajin dan sebagainya, tapi kalau dengan tetangga tidak saling menyapa, tapi kalau dengan sesama tidak ada kebaikan yang diberikan kepada yang lainnya, khairun nas anfa'ul nas, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang saleh. Begitu juga sebaliknya. Kan kita banyak tuh, yang penting kita berbuat baik sama sesama, ya, rajin berbagi,
berusaha baik dengan yang lainnya, sedekah, rajin dan lain sebagainya, tapi sholat nggak pernah, puasa jarang, sholat setahun cuma 2 kali, maka orang tersebut pun tidak bisa dikatakan sebagai orang soleh karena dia tidak memiliki hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hubungan baik terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi as-silah itu adalah hubungan yang kuat ya. Kemudian ar-rahim adalah tali kasih sayang, diambil dari kata rahimah. Makanya perut seorang ibu ketika mengandung anak itu dinamakan rahim, karena kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada anak yang ada di dalam rahim seorang ibu itu begitu luar biasa. Makanya ada satu pepatah yang mengatakan, kenapa sih bayi lahir kok nangis? Ayo, siapa yang tahu? Ya, yang bisa tahu ya siapa ya? Kenapa? Hah? Kasiro kalah, ayo. Karena ketika bayi dilahirkan dari rahim seorang ibu, dia khawatir ketika terlahir kasih sayang yang dia dapatkan di dalam rahim seorang ibu ini sudah tidak ada. Ya, makanya nangis, takut apa yang dia dapatkan di dalam rahim seorang ibu ini dia nggak dapat, makanya nangis. Makanya ar-rahim yang berkaitan dengan makhluk ini didasari dengan yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Bagaimana seorang ibu ketika mengandung dengan perjuangan susah payah, tidur miring salah, telentang salah dan sebagainya, tetapi perjuangan dan jerih payah pengorbanan yang diberikan endingnya adalah kebahagiaan. Semua tidak terasa ketika bayi lahir ke dunia disambut dengan sukacita oleh lingkungan keluarganya. Makanya perut seorang ibu dinamakan dengan rahim. Disitulah awal kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ulama mengatakan bahwa hakikatus silah adalah al-atfu wa rahmah, bahwa hakikat daripada silaturahim adalah sikap lemah lembut dan kasih sayang. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya bukanlah bersilaturahmi orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahmi adalah orang yang menyambung apa yang telah terputus. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang silaturahmi. Yang pertama adalah hadis perintah menjalin silaturahmi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Rawahu Al-Bukhari. Yang artinya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudaramu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan yang kedua adalah hadis tentang keutamaan bersegera menyambung tali silaturahmi. Jadi ketika kita jadi manusia itu di dalam agama kita itu boleh bermusuhan. Ya kata Nabi, tapi jangan lebih dari 3 hari. Ya kita punya nafsu, ada ghadabiyah di sana, ya ketersinggungan dan lain sebagainya, boleh kata Nabi marah, ya berantem pukul-pukulan, tapi jangan lebih dari 3 hari. Buru-buru berdamai. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Imam Bukhari bahwa hakikat orang yang menyambung silaturahmi, hadis tentang keutamaan silaturahmi ya, hakikat daripada orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, akan tetapi ia yang apabila silaturahminya terputus bergegas untuk menyambungnya. Hadis Bukhari Muslim.
Kemudian hadis tentang keutamaan silaturahmi dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Aisyah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya kekerabatan itu berada di arsy. Ia berkata, siapa yang menyambungku niscaya Allah akan menyambungkan kepadanya kebaikan, dan siapa yang memutusku maka Allah akan memutus darinya kebaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis qudsi tentang keutamaan silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, siapa yang bersilaturahmi denganku, aku menyambung kebaikannya. Berarti kita berusaha menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media salat dan media kebaikan lainnya. Berarti kita sedang berusaha menyambung hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memutus silaturahmi denganmu, aku memutus kebaikan darinya. Kemudian hadis tentang ancaman memutus tali silaturahmi. Dalam hadis dikatakan, ma min dambin ajdaru ayyu'jilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubah fid dunya ma yaddakhiru lahu fil akhirah mislul bagi wa qadi'atir rahim. Artinya tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan biasanya bagi para pelakunya di dunia ini bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutus tali silaturahmi. Azabnya Allah segerakan di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang daripada silaturahmi diantaranya dalam surat Al-Anfal ayat 1. Nah, itu bisa dibaca tuh, sudah saya kirim tuh ya soft copy-nya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 27 ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 1. Kemudian surat An-Nisa ayat 36. Itu ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang silaturahmi. Kemudian keutamaan daripada bersilaturahmi, yang pertama adalah menjauhkan dari api neraka. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya ya. Umat muslim yang menjalin kembali silaturahminya akan terhindar dari api neraka, seperti yang dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, engkau menyembahku dan tidak menyekutukanku, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi. Inilah mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah dan terhindar dari siksa api neraka. Yang kedua, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Seperti hadis tadi, dengan kita banyak koreksi, dengan kita banyak relasi, kita akan mudah di dalam memasarkan, bergerak untuk mencari maisha. Jadi sedekah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak silaturahmi ya. Tapi silaturahmi juga jangan tiap hari ya, kasihan tuan rumahnya ya. Ya dia lagi silaturahmi ya. Silaturahmi itu kan caranya banyak, dengan kita via medsos ya. Yang penting bagaimana kita berusaha menjaga al-udhu war-rahmah ya, tali kasih sayang dan lemah lembut antar sesama ya. Kemudian juga diantara hikmah daripada silaturahmi adalah memperluas persaudaraan antara sesama. Semakin kita banyak bersilaturahmi, semakin kita banyak koneksi, semakin kita banyak kekerabatan, akan banyak saudara-saudara yang akan mendoakan kita. Karena itu yang akan kita harapkan ketika kita meninggal dunia, doa-doa daripada orang-orang yang masih hidup. Nah, kalau kita cuma kenal 2-3 orang yang ngedoain kita dikit, ya alhamdulillah. Majelis Dar Mustafa di wilayah Bekasi dan sekitarnya, ya mudah-mudahan dari saudara kita yang telah mendahului kita, orang tua kita, kerabat kita, dengan asbab-usabab berkumpulnya kita di majelis ini silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka, bebaskan mereka dari siksa api neraka. Yakin, pokoknya anak mah yakin aja, walaupun nggak diniatin ya. Untuk orang tua itu, orang tua dapat pahalanya, dapat bagian dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, diniatin atau tidak diniatin ya. Apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan, orang tua pun akan mendapatkan balasan
balasan dari Allah Subhanahu. Begitu juga sebaliknya, keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seorang anak, orang tua pun akan mendapatkan azab siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah tentang hukum silaturahmi. Jadi silaturahmi diperintahkan oleh syariat Islam. Kewajiban menjaga silaturahmi setidaknya. Mana bocel?